Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisbandi, mahasiswa dari kelas KPT semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang wacana narasi. Wacana narasi itu apa sih? Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Penjelasannya seperti ini. Narasi itu adalah suatu cerita yang diharapkan membawa baper atau pendengar atau pembaca itu bisa berimajinasi seolah-olah mengalami kejadian itu sendiri. Jadi dalam suatu cerita kejadian itu maka untuk membawa pembacanya atau pendengarnya itu merasa menjalani rangkaian peristiwa itu sendiri, ya kita harus jelas dengan urutan-urutan waktu, kejadiannya itu seperti apa, konfliknya seperti apa, dan juga tokohnya, agar jelas dari narasi itu tujuannya seperti apa. Itu pengertian narasi. Selanjutnya, ciri-ciri dari wacana narasi yaitu yang pertama, adanya unsur perbuatan atau tindakan. Jadi tokoh itu melakukan perbuatan apa yang diceritakan dalam cerita narasi. Terus unsur rangkaian waktu dan informatif. Yang namanya cerita, suatu kejadian pasti ada rangkaian urutan-urutan waktu secara kronologisnya seperti apa. Dan informatif, dalam artian informatif itu memberitahu, menambah wawasan, dan juga memberikan penjelasan kepada pembacanya. Sudut pandang penulis. Sudut pandang penulis itu sebagai orang pertama, di situ bisa dijelaskan dengan kata-kata saya, aku, atau dan sebagainya. Dan juga bisa sebagai orang kedua dengan kata dia, mereka, atau sebagai sudut pandang orang ketiga dengan menyebutkan nama dari tokoh itu sendiri. Selanjutnya menggunakan urutan waktu dan tempat yang berhubungan secara kausalitas. Jelas yang namanya bercerita, runtutan waktunya tidak bisa melompat-lompat, jadi jelas. Jadi waktu dan tempat itu berhubungan. Misalkan cerita bangun tidur di Semarang, tiba-tiba mandinya nanti di Jakarta, kan itu tidak berhubungan. Dan kausalitas ini yaitu runtutan ceritanya itu bersambung, dalam artian tidak putus-putus atau tidak lompat-lompat itu tadi. Jadi urutan waktu jelas, itu waktu berurutan misalkan pagi, siang, kalau jam 1, 2. Kalau untuk tempat itu ya itu tadi, masih dalam rangkaian tempat yang tidak terputus. Kalau kausalitas itu berhubungan dengan ceritanya. Ceritanya misalkan menceritakan bangun tidur, tiba-tiba kok bermimpi, yaitu berarti urutan waktunya, urutan kausalitasnya tidak terurut. Selanjutnya unsur tokoh yang digambarkan memiliki karakter atau perwatakan yang jelas. Yang namanya cerita, suatu kejadian pasti ada tokohnya. Entah itu tokohnya itu berupa fiktif, manusia, atau yang bisa juga misalkan menceritakan angin yang diceritakan seperti apa yang jahat, merusak, itu bisa. Itu kan juga angin itu bisa digunakan sebagai suatu tokoh dalam artian gambaran, dan bisa juga manusia dengan sifat perwatakan yang jelas.
Selanjutnya terdapat latar, tempat, waktu, dan suasana. Itu berkaitan dengan yang keempat tadi, urutan waktu, tempat, dan kausalitas. Itu jadi gini, ada tempatnya, waktunya jelas, suasananya. Suasana ya dengan cerita tadi, kausalitas misalkan suasana sedih, bahagia, kaget, atau gimana. Terus mempunyai alur atau plot. Alur itu urutan ceritanya. Jadi menceritakan dengan alur-alur yang jelas. Jadi habis bangun tidur langsung merapikan tempat tidur atau ke selanjutnya itu. Selanjutnya di sini ada contoh sedikit tentang cerita narasi dari saya. Pagi hari ini saya bangun jam 5 pagi. Masih pagi menurutku. Setelah bangun saya langsung ambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh langsung kembali ke kamar untuk membereskan kamar. Belum sempat ambil sarapan, saya sudah tidak sabar untuk pegang HP. Bermaksud melihat pesan yang masuk dan juga tidak lupa saya juga buka tugas-tugas kuliah untuk pagi ini. Betapa kagetnya saya, ternyata banyak tugas kuliah yang harus saya kerjakan pada hari ini. Setelah melihat tugas yang menumpuk, saya langsung menghubungi teman-teman. Maksud saya untuk berkoordinasi terutama berkaitan dengan tugas kelompok. Siang, saya langsung menuju rumah teman di Ungaran untuk mengerjakan tugas. Di sana kami mengerjakan tugas kelompok dan selesai sampai malam hari ini. Nah itu tadi. Jadi alurnya jelas. Untuk waktu ini pagi, siang sampai malam. Pagi bangun tidur, siang mengerjakan tugas, langsung mengerjakan tugas sampai malam. Itu waktu. Terus tempat ini di kamar, langsung keluar ke rumah teman yang ada di Ungaran. Urutannya tempatnya jelas, tidak bolak-balik. Terus kausalitas, ceritanya di sini orang yang bangun tidur langsung melihat tugas-tugas kuliah dengan shock kaget. Setelah shock kaget dengan tugas-tugas yang banyak langsung mengerjakan. Itu kausalitasnya seperti itu. Demikian sedikit penjelasan tentang materi wacana narasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon teman-teman atau Ibu Yesi bisa memperbaiki kesalahan saya dan juga memberi kritik-kritik dan saran atas materi yang saya sampaikan. Dari saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.